Untuk yang kedua, anak-anak hebat, seperti biasa, ritual kedua kita. Silahkan semuanya berdiri. Silahkan dicek kerapian, kelengkapan atribut, kanan dan sebelah kirinya, depan, di belakang. Ya, sudah ya, dipastikan rapi semua anak-anak ya? Oke, baik. Silahkan duduk kembali. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ariel, silahkan duduk kembali. Selanjutnya yaitu wujud cinta kita kepada tanah air. Silahkan untuk Mbak Leonita untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik anak-anak, Bu Linda absen terlebih dahulu ya. Ariel ada? Ya. Arich ada. Fauzan ada? Anakku sekalian, jangan lupa juga tolong dibuka tuh di Google Form-nya. Kalian absen juga di sana, cek juga di sana. Ayo, di absen juga di Google Form-nya. Iya, benar sekali. Pelanggaran hak asasi manusia. Iya. Apa sih faktor internal dari pelanggaran hak asasi manusia itu? Faktor dari dalam diri kita. Iya, apa saja? Kayak sifat egois. Iya. Kemudian tidak toleransi. Iya, benar sekali. Mungkin bisa menambahkan untuk faktor eksternalnya apa saja? Penyalahgunaan kekuasaan. Iya. Bagian kekuasaan yang tidak seimbang. Iya, mungkin di kelas ini, mungkin di kelompok ini anak-anak ingin memberikan pesan pada saat kalian kemarin itu melakukan diskusi dengan temannya. Mungkin kelebihan dan kelemahan dari kalian membuat atau merangkum atau menyelesaikan di LKPD-nya. Mungkin Sabrina. Ya, jadi kan kami dapat kasus pembunuhan Marsina ya. Iya, betul sekali. Dari sana akhirnya kita jadi tahu kayak ternyata Indonesia itu ada masalah kelamnya juga gitu, yang harus kita hindari lagi, yang harus kita saran untuk bisa solusinya supaya tidak terjadi lagi ke depannya. Sebagai anak muda kita jadi kayak tahu gimana Indonesia dulu, sehingga kita kan penerus bangsa ya. Akhirnya ke depannya nanti kita bisa membuat inovasi-inovasi baru supaya kejadian ini juga tidak akan terulang. Baik anak-anak, selanjutnya Bu Linda akan memberikan motivasi kepada kalian. Nah, di mana kemarin kalian sudah Bu Linda bagi begitu ya, menjadi beberapa kelompok, di mana masing-masing kelompok itu memiliki materi dan kasus yang berbeda, betul ya? Nah, materi atau kasus yang berbeda yaitu mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, begitu anak ya? Nah, dari sini penting sekali anak-anakku, nantinya kalian akan melakukan yang namanya presentasi. Nah, presentasi di sini tidak hanya kalian mengutarakan sebab segala sesuatu yang terjadi dalam suatu materi atau kasus tersebut, namun nanti bagaimana kalian dapat memberikan kesempatan kepada teman yang lain dengan cara menghargai pendapat mereka. Nah, itu yang penting. Motivasi yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana kalian nanti mampu menyampaikan baik itu pendapat, saran, atau diskusi kalian dengan bahasa yang santun dan juga baik, gitu ya. Tujuannya anak-anak, boleh bacakan lagi ya. Kalian fokus di poin ke-6 dan juga poin ke-7. Nah, kita lihat. Setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan benar. Sedangkan poin yang ke-7, setelah melakukan diskusi kelompok, anak-anak siswa mampu memberikan saran terhadap penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan benar. Kemarin Bu Linda sudah nyampaikan tindak lanjut pada pertemuan kali ini adalah presentasi.
Makanya itu sebelum kita masuk dalam presentasi, jadi Bu Linda memberikan kesempatan kepada kalian untuk memberikan untuk ini membaca kembali baik referensi di bukunya atau kalian manfaatkan HP kalian begitu ya untuk menambah referensi kalian supaya materi kemarin yang di LKPD mana LKPD-nya anak ya hasil dari diskusi kalian masukkan di LKPD dan kalian sekarang tuangkan di LKPD itu dan runtut secara sistematika sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, lihat dulu yuk teman-teman. Yuk. 1, 2, 3. HAM itu milik kita, harus kita tegakkan, junjung tinggi hormati, agar semua terlindungi. Asik. Di sini kami akan membahas tentang kasus pembunuhan Marsina. Silahkan Sabrina. Baik teman-teman. Jadi Marsina itu adalah seorang buruh pabrik arloji PT Catur Putra Surya dan ia merupakan pejuang HAM dan penggerak buruh di Indonesia yang lahir pada 10 April 1969. Mari kita ulik kenapa sih Marsina ini menjadi salah satu dari kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Dan kini Marsina sudah berhasil memperjuangkan nasib teman-teman buruhnya, tapi hingga saat ini kita belum mengetahui kenapa alasan Marsina dibunuh seperti itu. Baik, di dalam kasus ini merupakan kategori HAM berat karena terdapat pada unsur yang memunculkan kategori yakni pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 unsur kejahatan manusia dan juga mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia. Dasar hukum yang dilanggar yaitu pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalamnya terdapat tindak kejahatan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, serta penganiayaan terhadap seseorang atau kelompok yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin yang telah diakui universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Jadi, saran agar kasus pelanggaran HAM tidak terulang kembali adalah kita sebagai pelajar harus menegakkan HAM dengan berbuat baik seperti menjunjung tinggi toleransi antar sesama, memupuk sikap tenggang rasa, serta menjunjung tinggi profil pelajar Pancasila. Selain itu, Sudah membuka pertanyaan, silahkan. siapa yang mau bertanya? Ya, kelompok 3. Dari kelompok 3 terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum itu, dalam kasus Marsina Bisa berdiri? Sebelum itu, dalam kasus Marsina ini sudah ditemukan terdakwa dalam siapa dalam dibalik meninggalnya Marsina ini. Namun terdakwa tersebut dibebaskan. Mengapa terdakwa tersebut dibebaskan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut artikel yang kami baca, Marsina memang disebut-sebut dibunuh oleh Suwono, seorang satpam PT CPS yang kemudian dijatuhi vonis 17 tahun penjara. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwasannya yang membunuh itu Yudi. Nah, Yudi ini tapi memiliki pengacara. Nah, pada saat sidang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Yudi itu mencabut berita acara pemeriksaan karena ia beralasan berita acara pemeriksaan ini dibuat saat dirinya mengalami penyiksaan oleh para integrator. Nah, akhirnya Yudi yang awalnya divonis kemudian banding diajukan di Pengadilan Tinggi Jawa Timur, akhirnya ia divonis bebas. Putusan kasasi Mahkamah Agung juga membatalkan vonis PN Surabaya tersebut dan para terdakwa lain akhirnya juga dibebaskan karena menurut pengacaranya ia yakin bahwasanya terdakwa pembunuhan Marsina termasuk Yudi Susanto, kemudian ada juga Suwono, seorang satpam dari PT CPS yang si Marsina itu bekerja, ya itu bukan merupakan otak maupun pelaku pembunuhan karena mereka adalah hasil rekayasa untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Peristiwa Marsina ini masih menjadi teka-teki bagi penegak hukum hingga saat ini. Peristiwa Marsina ini tidak hanya menjadi teka-teki bagi penegak hukum saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia karena sampai saat ini belum ditemukan
Masina. Itu hasil. Ya, alur dari cerita tentang pemuda Masina ini. Kalian kan mengatakan kalau pembunuhnya ini masih berkeliaran. Ariel mau menanggapi? Iya, Oke, mau silakan. memberi bantuan. Oh, iya. Oke, silakan. Ada tengkok, kalau kalian tidak mendengarkan cerita, ada tengkok sedikit itu susah juga. Oke. Jadi dia itu lahir 1969 dan dia meninggal 1993. Otomatis dia itu meninggal pada umur 24 tahun. Namun kenapa kamu bilang pembunuh yang masih berkeliaran dan umur pembunuhnya itu berapa? Itu umur pembunuh karena kita tidak tahu kita tidak tahu pembunuhnya siapa. Otomatis juga tidak tahu pembunuhnya siapa. Tuhan mudanya juga dan tidak Tuhan pun tidak beritahu kalau misalnya pembunuh ini meninggal pada tahun segini. Tidak ada. Seperti mereka sampaikan tadi akan ada reward bagi kelompok yang begitu ya. Boleh Belinda sampaikan? Boleh ya. Yang pertama Nana, jadi ketuanya boleh maju ke depan. Untuk kelompok terkreatif silakan maju ke depan. Kelompok dari Masina. Kita masuk pada kategori terkompak anak-anak ya. Selamat kepada kelompok pembunuhan Budi. Oke. Selamat ya. Adakah di antara kalian mau memberikan kesimpulan tentang materi kita pada pagi hari ini, Sabrina? Iya, Bu. Mau memberikan kesimpulan? Ya, boleh. Ya, silakan berdiri. Ya, jadi kesimpulan hari ini setelah kita belajar terkait pelanggaran kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, akhirnya kita tahu apa aja faktor-faktor yang ada di dalamnya. Kemudian kita juga jadi mengerti banyak terkait gimana cara kedepannya untuk kita bisa menghindari dan teradanya dari pelanggaran kasus hak asasi manusia seperti itu. Jadi biar kita ke depannya sebagai calon generasi muda bangsa Indonesia yang 2045 nantinya menjadi Indonesia emas, kita bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik ke depannya dan semakin maju ke depannya. Oke. Mungkin tadi yang sudah presentasi dari beberapa kelompok yang ada, ternyata masih banyak kasus yang belum tertangani gitu ya. Jadi salah satu solusinya adalah untuk yaitu meningkatkan supremasi hukum tadi ya, melindungi para terdakwa dan lain sebagainya. Terus ada lagi tadi itu apa? Harus mengusut tuntas kasus tindak lanjut dari baik kasus Marsina maupun kasus yang Munir itu tadi ya, karena indikasinya bahwa masih ada desas-desus masyarakat bahwa itu bukan otak atau dalang dari pembunuhan itu tadi Bu, gitu anak-anak ya. Ya, terima kasih anak-anakku. Kita refleksi sejenak. Bagaimana menurut kalian pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan? Menyenangkannya di mana? Di bagiannya, benar sekali. Terus apa lagi? Alhamdulillah. Kalau dengan materinya? Menguras otak. Menguras. Iya, seru ya. Oke, luar biasa. Bernalar kritis. Bernalar kritis, profil pelajar Pancasila. Terima dari Pancasila. Kita. Siapa kita? Indonesia. PRI. Harga mati. PPKN. Selalu di hati, selalu dinanti. Oke, terima kasih anak-anak. Silahkan sekarang kalian kerjakan tugasnya yang sudah ada di LKPD, kan sudah ada ya tugasnya ya? Itu dikerjakan individu loh ya, bukan kelompok loh ya. Dikerjakan individu. Jadi karena waktunya sudah mau selesai